dan tujuan kehadiran kami di sini, kami melaksanakan kegiatan Minggu Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat Polisi, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Semoga Sobat Polisi beserta keluarga pada hari ini diberikan kesehatan dan berikan kebahagiaan selalu. Bertemu lagi dengan kami, AKBP Sofian SIK MH, dalam channel Bukan Komandan. Halo Sobat Polisi, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan Minggu Kasih yang merupakan salah satu program presisi Bapak Kapolri. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan Minggu Kasih di Gereja Gemim Zaitun Talikuran, Kecamatan Remboken. Kita sudah berkoordinasi dengan hadim maupun pengurus gereja dan kita boleh diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan Minggu Kasih, memberikan himbauan Kamtibmas kepada para jemaah gereja. Kita lihat bagaimana keseruannya. Mari Ju. Salaman udah Pak Gumtua ketemu lagi. Makasih. Ini Pak. Ini Wakil Ketua Badan Pekerja. Selamat itu. Oke. Nanti menunggu Oke. Oke Sobat Polisi, kita sudah berada di Gereja Gemim Zaitun Talikuran, Kecamatan Remboken. Kita sudah bertemu dengan Pak Pendeta, ya, kemudian Badan Pekerja Majelis, kemudian ada Pak Hukum Tua Kalikuran, kemudian ada Pak Kapolsek, kemudian ada Pak Kasat Binmas, kemudian dengan
Panji Yosua ya. Teman-teman Panji Yosua ini yang membantu mengamankan kegiatan ibadah di gereja-gereja yang ada di Kabupaten Minahasa. Oke sobat polisi, mari kita masuk ke dalam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita ikuti sambutan dari Kapolres Minahasa, AKBP S. Sofian SIK MH. Disilakan. Oke, makasih. Mari, mari, Bapak. Mari, Bapak. Salam Damadiati, salam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan sehingga boleh hadir dan boleh bersilaturahmi di Gereja Gemim Zaitun Talikuran Kecamatan Rembokon ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Hadim, kepada majelis dan seluruh jemaah yang boleh memberikan kami kesempatan untuk dapat hadir di tengah-tengah kegiatan ibadah di Gereja Gemim Zaitun Talikuran ini beserta personil Polres maupun Polsek Minahasa. Kemudian yang kedua, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kami AKBP Sofian SIK MH. Kami menjabat selaku Kapolres Minahasa. Kemudian dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan maksud dan tujuan kehadiran kami di sini. Kami melaksanakan kegiatan Minggu Kasih. Minggu Kasih ini merupakan kegiatan program presisi Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, di mana kegiatan Minggu Kasih ini bertujuan yang pertama sebagai bentuk komitmen Polri untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dan bersinergi dengan pemerintah, TNI, kemudian dengan stakeholder terkait, baik itu vertikal horizontal, dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan segenap lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtimas agar tetap aman, damai, dan kondusif sesuai dengan tupoksi Polri. Kemudian yang kedua, tujuan kegiatan Minggu Kasih ini sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian pimpinan terhadap kegiatan pengamanan dan kegiatan ibadah yang ada di gereja-gereja di wilayah Kabupaten Minahasa agar pelaksanaan ibadah dapat berjalan dengan aman, damai, dan kondusif tanpa adanya gangguan dalam bentuk apapun. Kemudian yang ketiga, dalam kesempatan ini juga kegiatan Minggu Kasih kita akan menyampaikan himbauan-himbauan Kamtibmas sesuai dengan tupoksi Polri agar masyarakat dapat terwujud kehidupan yang aman, damai, dan kondusif sesuai dengan tupoksi Polri. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang Polri, tentunya kita akan membahas mengenai undang-undang yang mengatur Polri, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa Polri merupakan salah satu alat negara yang tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya itu yang pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, penegakan hukum. Yang ketiga, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Sehingga tupoksi Polri ini sangat luas dan akan selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Namun di dalam pelaksanaannya, Bapak Ibu sekalian jemaah, Polri tidak bisa bekerja sendiri.
Polri harus bersinergi dengan pemerintah daerah, dengan TNI, kemudian dengan segenap stakeholder, baik itu vertikal, horizontal, kemudian dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, maupun segenap lapisan masyarakat itu sendiri. Tujuan daripada tupoksi Polri itu yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan kondusif. Saya yakin setiap masyarakat menginginkan kehidupan yang aman, damai, dan kondusif. Pada umumnya, pada dasarnya situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Minahasa ini aman, damai, dan kondusif. Masyarakatnya pun sangat menjunjung keramah tamahan, kesopanan. Ya, hal ini terlihat pada saat saya menginjakkan kaki di bumi Kabupaten Minahasa ini, saya seringkali berpapasan pada saat jalan ataupun olahraga, masyarakat begitu respon, menyapa, "Selamat pagi Pak." Hal ini baik itu anak-anak, kemudian orang tua, ibu-ibu, dan lain sebagainya. Hal ini menurut saya suatu yang harus kita lestarikan dan harus kita kembangkan, keramah tamahan daripada masyarakat Kabupaten Minahasa. Namun ada beberapa tindak pidana yang perlu kita garis bawahi juga selama ini, seperti halnya tindak pidana penganiayaan, perkelahian antar kelompok, laka lantas, laka tunggal, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, upaya-upaya yang dapat kita lakukan, yang pertama, saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian, tolong jaga keluarganya, tolong awasi keluarganya, jangan sampai menjadi korban atau menjadi pelaku kejahatan. Seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa tindak pidana yang sering terjadi seperti halnya penganiayaan, kemudian perkelahian antar kelompok, dilakukan oleh beberapa anak-anak yang masih remaja atau bahkan masih di bawah umur. Nah, maka daripada itu kami mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama awasi keluarga kita, jangan sampai keluarga kita itu menjadi korban ataupun menjadi pelaku kejahatan. Berikan perhatian, berikan edukasi yang baik, berikan pendidikan yang baik, berikan pendidikan ibadah yang baik seperti halnya saat ini, ya, agar anak-anak kita tidak salah arah, tidak salah jalan di dalam menemukan jati dirinya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, masalah penyalahgunaan, antisipasi penyalahgunaan minuman beralkohol ataupun minuman keras. Bapak Ibu sekalian, kami menghormati, menghargai kearifan lokal yang ada di Kabupaten Minahasa ini. Saya pernah mendengar cerita salah satu dosen Universitas Samratulangi di dalam tulisannya, bahwa pada waktu dulu orang tua memanfaatkan kearifan lokal itu dengan sebaik-baiknya dan tidak berlebihan, ya, dan sehingga tidak menimbulkan persoalan permasalahan. Orang tua dahulu, mungkin saya lihat di sini ada bapak-bapak, ya, orang tua dulu, orang tua pergi pagi pulang malam, mungkin bekerja, berkebun, ke laut, ke sungai, ke gunung, dan lain sebagainya. Pada saat pulang badan capek, ya, kondisi kurang fit, akhirnya minum sedikit, 1 loki atau 2 loki untuk kesehatan, ya, bukan diminum secara berlebihan, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami mengajak, menghimbau, kami menghormati, menghargai kearifan lokal. Tolong kearifan lokal tersebut sama-sama kita jaga, kita pelihara, jangan sampai digunakan secara berlebihan dan tidak sesuai aturan, yang pada akhirnya akan menimbulkan persoalan atau menimbulkan kerugian bagi kita maupun bagi keluarga kita sendiri, ya. Kemudian yang ketiga, saya mengajak dan menghimbau antisipasi atau kita hindari atau kita cegah kebiasaan membawa senjata tajam, ya. Bapak Ibu sekalian, sudah banyak, ya, yang menjadi korban, baik itu luka ringan, luka berat, atau bahkan ada saudara-saudara kita yang meninggal dunia karena senjata tajam ini, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak jauh tidak bukannya persoalan itu diawali dengan minum-minuman keras atau minum-minuman beralkohol. Terjadi salah paham. Pada saat terjadi salah paham, ya, terjadi berkelahi atau konflik, ya. Ada salah satu pihak yang memiliki senjata tajam, akhirnya berkelahi dengan menggunakan senjata tajam, yang mengakibatkan salah satu pihak meninggal dunia. Nah, jadi Bapak Ibu
tolong kebiasaan membawa senjata tajam ini harus benar-benar kita tinggalkan, ya, karena bukan lagi zamannya, ya Bapak Ibu. Yang menang, mohon maaf, bisa masuk penjara, yang kalah bisa masuk rumah sakit atau meninggal dunia. Jangan sampai menjadi korban ataupun menjadi pelaku kejahatan, ya. Jadi tidak ada yang menang, semuanya rugi gitu. Kemudian yang keempat, kebiasaan menyelesaikan sesuatu masalah dengan emosi, dengan kekerasan, dengan berkelahi. Hal ini harus kita tinggalkan juga, ya. Kalau ada masalah, selesaikan dengan baik-baik Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya mengajak dan menghimbau manajemen di dalam penggunaan teknologi, khususnya manajemen penggunaan handphone, ya. Anak-anak kita yang masih remaja, anak gadis, anak laki-laki, ya, tolong betul-betul diawasi di dalam penggunaan handphone. Kita juga harus berhati-hati di dalam penggunaan handphone, ya. Banyak manfaatnya, namun juga banyak dampak negatif apabila kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya, ya. Kemudian selanjutnya masalah penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi atau standar. Ya, ini salah satu yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Minahasa. Jadi Bapak Ibu, khususnya anak-anak yang masih remaja, orang tua yang masih menggunakan kendaraan tidak sesuai spesifikasi, atau knalpotnya tidak standar, atau knalpotnya brong, yang mengeluarkan asap secara berlebihan, yang mengeluarkan suara yang terlalu besar, tolong dikembalikan seperti standar, ya. Kita harus menghormati, menghargai, jangan sampai keluarga kita menggunakan knalpot yang tidak standar lewat di depan gereja yang sedang melaksanakan ibadah, di depan rumah orang yang mungkin lagi sakit, di depan rumah orang yang mungkin lagi kedukaan, ya, atau di depan sekolah, kantor dan lain sebagainya, ya. Hal itu sangat mengganggu dan bisa menimbulkan persoalan atau permasalahan. Setelah mendengar ini, kembali ke rumah, ganti dengan standar, ya. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Hal ini harus kita hormati dan harus kita hargai. Kita jaga kerukunan antar umat beragama, suku, budaya, dan ras ini, ya. Ada persoalan dikit, ada permasalahan dikit, ada persoalan besar, permasalahan besar, kita kecilkan dan kita hilangkan, ya. Seperti penyampaian kita tadi, ya. Masih banyak cara yang bisa kita lakukan tanpa menggunakan dengan kekerasan atau menggunakan cara-cara yang tidak elok, ya, sehingga semuanya nanti bahagia tanpa harus menggunakan hal-hal yang negatif, ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di dalam pelaksanaan kegiatan Minggu Kasih ini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Ibu Hadim, kemudian para majelis, kemudian seluruh jemaah Gereja Gemim Zaitun Talikuran, Kecamatan Rembokan, ya. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian kami tadi ada hal-hal yang kurang pas atau kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Salam damai di hati, salam. Selamat siang. Oke Sobat Polisi, kita sudah melaksanakan kegiatan Minggu Kasih di Gereja Zaitun Talikuran, Kecamatan Rembokan. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kami Jemaat Gemim Zaitun Talikuran wilayah Rembokan pada khususnya tentu sangat mengapresiasi kunjungan Bapak Kapolres Minahasa, kami sebut dengan hormat Bapak AKBP S. Sofyan SIK MH, yang telah melakukan kunjungan kasih di jemaat kami pada hari ini
dan tentu kami merasa bangga sekaligus salut kami kepada jajaran Polres Minahasa yang hari ini telah memberikan pembinaan bagi pembinaan Kamtipmas di jemaat kami dalam rangkaian ibadah Minggu pagi di Jemaat Gemim Zaitun Talikuran. Saya yakin dan percaya bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pak Kapolres di jemaat kami ini tentu akan menjadi kenangan yang sangat berarti, bahkan terus akan memicu semangat kami terutama dalam menciptakan keamanan yang kondusif khususnya di jemaat dan wilayah kami. Sekali lagi kami Jemaat Zaitun Talikuran menyampaikan terima kasih, bravo untuk Polres Minahasa, dan saya yakin dengan tugas-tugas pengabdian yang diembankan kepada jajaran Polri, khususnya di Polres Minahasa, akan diberkati Tuhan. Shalom. Oke sobat polisi yang sudah berada di rumah dinas, alhamdulillah kegiatan di Minggu Kasih berjalan dengan aman, lancar dan kondusif. Mohon support dan dukungannya selalu. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om. Selamat siang. Salam bukan komandan.